Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Pangestu, NPM 193110043, kelas sore reguler B atau 6G. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum analisa kosmetik dan produk pangan. Dosen pengampu, apoteker, hijrah, SSI, MKes, dan dibantu oleh asisten dosen Sri Lestari, Resti Oktaviani, Luki Aditya Sanjaya. Di sini saya mengambil tema waspadai produk kosmetik murah yang beredar di masyarakat dan produk pangan ilegal yang beredar di masyarakat. Berbicara tentang produk kosmetik dan perawatan kulit, kini tengah digandrungi oleh masyarakat, khususnya kaum wanita atau kaum hawa. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia berhati-hati dalam memilih produk kosmetik. Produk kosmetik di Indonesia berkembang secara cepat tampaknya, memicu peredaran produk kosmetik ilegal dan palsu yang dapat membahayakan kesehatan. Dilansir dari www.kompas.com, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Maya Gustina Andarini, menuturkan generasi milenial adalah generasi yang paling sering terpapar informasi berbagai sumber biasanya sangat dekat dengan media sosial medsos seperti Instagram, sehingga penjualan kosmetik didapatkan dengan mudah. Maya menjelaskan, BPOM Republik Indonesia telah lama mengajak masyarakat melakukan cek klik, yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Melalui pengecekan tersebut diharapkan masyarakat membeli produk dengan produsen Indonesia. Maya berpesan masyarakat harus bisa menjadi konsumen yang cerdas, tidak mudah tergiur dengan harga yang murah. Misalnya kosmetik yang branded dari harga 500.000 tetapi di online dijual 50.000. Hal seperti ini harusnya membuat masyarakat berpikir sebelum melakukan hal tersebut. Dari harga saja sudah tidak masuk akal, dari harga 500.000 menjadi harga 50.000. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya membuat masyarakat berpikir secara sehat sebelum melakukan hal tersebut, sebelum membeli barang tersebut harus berpikir sehat. Bagi sebagian besar kaum hawa, membeli kosmetik hampir sama seperti membeli kebutuhan pokok. Jadi dengan banyaknya produk kosmetik yang harus dibeli, tidak jarang harga yang lebih murah membuat para pembeli menjadi lebih tertarik karena harganya relatif lebih murah. Akan tetapi perlu diingat, dari harga yang murah itu bahwa tidak menjamin kualitas. Pasalnya begini, sudah banyak kasus yang ditemukan bahwa beberapa produk kosmetik dengan harga murah ternyata palsu dan ilegal, dan pasti sudah dapat diketahui bahwa bahan-bahan yang terkandung di dalam kosmetik dengan harga murah itu pasti tidak aman dan pastinya berbahaya. Sebagai pengguna kosmetik, sebagai pengguna kosmetik yang baik, selalu berhati-hati dalam membeli produk sekalipun itu berbahan alami ataupun organik, tetapi di dalamnya perlu diingat, di dalamnya masih terkandung bahan kimia. Nyatanya tidak semua produk benar-benar alami, bebas dari bahan yang berbahaya. Perlu diketahui, bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik palsu itu tuh, bahan yang terkandung dalam kosmetik palsu diantaranya itu terkandung pewarna, itu pasti pewarna sintetis, arsen, timbal, dan merkuri yang dapat membahayakan. Kemudian produk pangan ilegal yang beredar di masyarakat. Pengawasan barang beredar menemukan 1.133 item produk pangan ilegal senilai 1,7 miliar dalam kegiatan pengawasan di 7 wilayah yang memiliki pelabuhan laut atau udara internasional selama pada tahun 2011. Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM,
Kustantina di Jakarta, Senin. Produk pangan ilegal yang ditemukan dalam kegiatan pengawasan di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Makassar, dan Pontianak sebagian besar merupakan produk pangan impor. Sebanyak 99,98% diantaranya produk impor dan hanya 0,02 diantaranya produk pangan dalam negeri. Ia menjelaskan bahwa 82,886 kemasan dari 1133 produk pangan ilegal yang ditemukan antara lain terdiri atas minuman ringan dalam kaleng, makanan kaleng, biskuit, bumbu atau rempah, susu, saus, makanan ringan, dan minuman beralkohol. Produk-produk pangan ilegal tersebut menurut Kustantina tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar. Artinya produk-produk tersebut tidak melalui proses evaluasi keamanan, manfaat, dan mutu. Ini berbahaya bagi konsumen, katanya, serta meminta konsumen supaya tidak membeli dan mengkonsumsi produk pangan tanpa nomor izin edar dari BPOM. Kustantina menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan dengan melakukan pemusnahan produk pangan ilegal yang ditemukan di luar kawasan pabean. Yang masih beredar di kawasan pabean telah diekspor oleh Bea Cukai. Sebagian telah disita sebagai bukti. Sementara pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran katanya akan diproses secara hukum. Saat ini sudah ada 2 tersangka. Pemerintah selanjutnya akan berkoordinasi lebih intensif untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pelabuhan guna mencegah masuknya produk pangan ilegal ke wilayah Indonesia. Pidana ringan Kustantina menjelaskan pula bahwa selama ini pidana yang dikenakan pada pelaku pelanggaran ketentuan pangan tergolong sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera pada pelaku. Selama tahun 2010 katanya sebanyak 20 kasus pangan ilegal diajukan ke pengadilan. Dari jumlah tersebut baru ada 2 kasus pangan ilegal. Yang pertama itu tuh di Pekanbaru, dan 1 kasus lagi itu tuh ada di Denpasar yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Ia menjelaskan pidana yang jatuhnya pengadilan pada kasus peredaran pangan ilegal di Pekanbaru cuma dipidana penjara 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun serta denda 2 juta. Sedangkan pidana yang telah dijatuhkan dalam kasus serupa di Denpasar tepatnya hanya dipidana penjara 4 bulan, masa percobaan 6 bulan, dan didenda 2 juta. Sangat ringan karena pengadilan kebanyakan masih menggunakan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 yang ketentuan pidana kurang berat. Ia berharap aturan pengenaan sanksi pidana dalam kasus pangan direvisi dalam rancangan undang-undang pangan yang baru. Kami ingin batas hukuman pidananya minimal, tidak maksimal seperti sekarang. Mungkin cukup video yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.